Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini ayatnya di surat 2 ayat 235 ya. Ini yang dimaksud perempuan di sini, an-nisa di sini adalah orang yang akan dipinang ya, tapi masih ada iddahnya ya karena suaminya mati ya, suaminya meninggal. Ini 235 di surat 235. Khitbah, apa artinya khitbah? Kalau khutbah ceramah, khutbah ceramah katanya. Khutbah ceramah ya. pidato. Iya, pidato boleh lah, ceramah boleh, pidato boleh ya kan? Nah yang tahunya itu yang jadinya kan umumnya itu, yang umum-umum aja dulu ya kan ya. Sudah. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam iddah karena suaminya mati ya, karena mati suaminya ya. Atau karena talak bain. Talak bain dengan talak raji, tahu enggak sih? Udah nikah nggak tahu talak raji, nggak talak bain ya. Talak raji itu yang bisa rujuk ya, bisa rujuk baru ditalak satu gitu. Talak bain berarti talak satu. Bukan, itu talak raji namanya. Talak bain itu yang sudah talak tiga gitu. Talak tilu. Nah gitu ya. Nanti kita belajar bagaimana mencerai gitu ya kan. Gitu ya, mudah-mudahan kita nggak sampai ke situ ya. Tapi kita harus tahu bagaimana perempuan itu dicerai ya. Nggak asal-asalan gitu ya.
Jadi dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Nah, jadi ada perempuan yang masa iddah karena suaminya mati, ya, atau karena talak bain. Sedang perempuan yang dalam iddah talak raji tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran. Jadi bedanya kalau talak raji itu tidak boleh dipinang. Kenapa? Karena masih ada hak suaminya untuk kembali lagi. Gitu. Jadi mau meminang aja. Talak satu ya berarti. Hah? Yang boleh bisa ada harapan kembali itu talak satu. Iya, itu talak raji namanya. Jadi kalau dia nggak perlu nikah lagi, ayo kita perbaiki lagi, ya udah bisa. Gitu ya kan. Gitu. Kita rujuk lagi yuk, gitu. Yang berarti yang bahaya talak tilu itu ya? Ya iyalah. Gitu. Talak tilu. Jadi kalau emosi jangan terlalu gitu ya kan. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu mensembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi perkataan sindiran yang baik gitu ya. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Jadi masa iddahnya kan jelas tuh ya, masa iddahnya ya. Kalau yang mati ditinggal mati itu masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Jangan baru 3 bulan udah dinikahin, nggak boleh itu, ya kan? Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, nggak boleh, haram itu ya kan? Sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini tentang khitbah ya, tentang melamar ya. Seorang perempuan yang dilamar laki-laki ya. Jadi khitbah itu laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah atau melamar atau meminangnya dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum ya. Jadi nggak usah repot-repot gitu ya. Dan perempuan yang dilamar atau yang boleh dikhitbah itu siapa saja sih? Ada seorang laki-laki dilarang menkhitbah, melamar. Ada 2 tuh ya. Yang pertama, perempuan itu tidak dalam posisi yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara'. Yang pertama itu. Jadi apa sih syara' itu? Seperti mahramnya ya. Itu nggak boleh meminang ya. Baik mahram abadi maupun mahram sementara. Mahram abadi ya kakak adik itu deh, ya kan. Kemudian yang kedua, perempuan itu tidak sedang dalam proses dikhitbah oleh laki-laki lain. Jadi kalau ada orang yang dilamar, jangan kamu melamar lagi, nggak boleh gitu ya. Sama halnya ada orang nawar barang gitu ya, nawar barang. Kemudian kita tawar lagi, nggak boleh tuh, itu haram itu. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya, yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amr radhiyallahu an, al-mu'minu akhul mu'min. Orang mukmin itu bersaudara dengan mukmin yang lain. Fala yahillu lahu ay yabta'a ala bain akhihi wala yakhtubu ala khitbati akhihi hatta yadar. Jadi orang mukmin itu bersaudara dengan orang mukmin yang lain. Jadi kalau di masjid terus diam-diaman, dia bersaudara bukan, ya kan? Karena itu ia tidak diperbolehkan untuk membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Jadi orang lagi nawar, dia nawar juga di situ, nggak boleh gitu ya. Dan tidak diperkenankan untuk meminang pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkannya atau memutuskan pertunangannya. Gitu. Jadi kalau kita pinang nggak boleh. Tapi kalau misalkan bapaknya udah menjodohkan anaknya, termasuk meminang nggak? Bapaknya sudah menjodohkan nih ya, gitu. Ya sudah, jangan dipinang. Berarti walaupun anak itu tadinya nggak tahu gitu, udah termasuk dipinang. Iya belum dipinang itu mah ya. Gitu. Jadi kalaupun udah dijodohkan jangan. Gitu, ya. Karena akan berantakan juga. Jadi rumah tangga itu dari awal harus betul-betul ya.
Jadi nggak boleh tuh meminang, mengkhitbah perempuan yang sedang iddah gitu, atau yang sedang dipinang gitu, nggak boleh ya. Karena haram gitu. Diharamkan untuk mengkhitbah perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena kematian suaminya maupun talak, baik talak 1 atau raji maupun talak 3, yaitu talak bain. Ya, itu nggak boleh itu. Jadi dia nggak boleh meminang itu ya. Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang laki-laki yang meminang perempuan yang berada pada masa iddah secara terang-terangan, tetapi melaksanakan akad pernikahan setelah masa iddahnya habis ya. Ini berbeda pendapat juga ya. Imam Malik berpendapat bahwa keduanya harus dipisahkan, baik sudah terjadi hubungan suami istri maupun belum. Jadi orang yang seperti itu dipisahkan gitu ya. Jadi seorang laki-laki yang meminang perempuan yang berada dalam masa iddah itu kalaupun udah nikah harus dipisahkan, nggak boleh dia dijadikan suami istri gitu. Itu menurut pendapat Imam Malik ya. Baik sudah terjadi hubungan suami istri maupun belum. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad yang dilaksanakan tetap sah walaupun ia telah melakukan larangan yang telah ditetapkan karena perbedaan kondisi. Jadi ada perbedaan pandangan atau pendapat para imam ya. Akan tetapi jika akad pernikahan dilaksanakan pada masa iddah, para ulama bersepakat ya. Para ulama sepakat bahwa keduanya harus dipisahkan. Jadi ulama yang 4 imam itu juga bersepakat walaupun telah terjadi hubungan suami istri harus dipisahkan kalau pernikahannya pada masa iddah ya. Jadi pertanyaannya selanjutnya adalah apakah nanti mereka diperbolehkan untuk menikah lagi? Dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Jadi banyak perbedaannya ya. Jadi Imam Malik, Imam Al-Laits dan Imam Al-Auza'i berpendapat bahwa laki-laki tadi tidak boleh menikahi perempuan itu lagi nantinya. Setelah dipisahkan nggak boleh lagi nikah. Kenapa? Karena dia melakukan pernikahan pada masa iddah. Kemudian jumhur ulama ya, berpendapat bahwa laki-laki tadi dibolehkan untuk menikahi perempuan itu jika telah habis masa iddahnya. Kesepakatan ulamanya boleh dia jika ia berkehendak. Setelah dipisahkan dia nikah lagi gitu ya. Maka nggak boleh kita menkhitbah tadi itu ya, orang yang sedang masa iddah, kemudian orang yang mahramnya dan orang yang sedang dipinang ya. Jadi larangannya ketika bapaknya sudah menerima pinangan terus ada orang lain meminang ya. Khitbah boleh dilakukan oleh laki-laki kedua apabila memenuhi beberapa syarat. Jadi apabila syarat-syarat yang dipenuhi itu boleh dia meminang laki-laki yang kedua ya. Yang pertama, pihak perempuan sudah menolak khitbah laki-laki pertama. Jadi kalau sudah menolak, salah satunya boleh laki-laki kedua untuk meminang. Kemudian laki-laki kedua tidak mengetahui adanya khitbah laki-laki pertama. Dia nggak tahu nih bahwa ini udah dipinang, dia minang aja gitu ya. Dia boleh. Tapi tinggal orang tua perempuannya mau memilih yang mana gitu ya. Yang ketiga, pihak perempuan belum memberi kepastian kepada laki-laki pertama apakah ia menerima atau menolak lamarannya. Jadi kalau belum diterima masih bisa di khitbah ya. Yang keempat, laki-laki pertama memberi izin kepada laki-laki kedua. Ya udah kamu aja yang meminang gitu. Itu boleh itu ya. Jadi bahwa Imam Syafi'i meriwayatkan hadis itu bahwa ketika seorang laki-laki meminang seorang perempuan dan perempuan itu menerima pinangannya, maka tak seorang pun berhak untuk meminang pinangannya perempuan tadi. Nggak boleh kalau sudah diterima itu. Maka kita melihat-lihat tuh ya, anak perempuan orang itu udah dipinang atau belum. Maka kalau anak kita laki-laki, tanya, itu perempuan yang akan kamu pinang itu sudah dipinang orang belum gitu ya. Gitu. Kemudian kalau mengkhitbah perempuan itu apa saja sih yang boleh dilihat? Ya. Jadi
kalau bisa dilihat mukanya. Jangan ada orang tuh dijodohin ya terus dipinang aja, nggak dilihat gitu ya. Jadi boleh tuh meminang itu melihat. Ada sebagian ulama berbeda pendapat tuh tentang mana saja yang badannya yang boleh dilihat ya. Jadi Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang meminang perempuan, jika memungkinkan hendaknya ia memandang perempuan itu untuk melihat sesuatu yang dapat memotivasi dirinya untuk menikah dengannya. Jadi dilihat mukanya kira-kira cantik kan semangat dia gitu kan. Itu yang pertama itu ya. Jadi kira-kira apa saja sih yang perlu dilihat gitu? Kita dulu ngelihat calon istri kita yang sekarang nih, apa yang dilihat? Posturnya. Gitu ya. Jadi para ulama juga berbeda pendapat ya mengenai bagian-bagian mana saja yang boleh dilihat sebelum dilangsungkan pernikahan. Jadi dulu ada sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab itu punya anak namanya Ummu Kulsum. Kemudian diserahkan kepada Ali radhiyallahu anhu agar dinikahi. Kalau Alinya mau jadi, kata Umar bin Khattab. Kemudian Ummu Kulsum itu datang kepada Ali, disingkapkan ininya apa? Kainnya. Maka Ummu Kulsum marah itu pada waktu itu ya kan. Kalau bukan Amirul Mukminin, tusuk matamu katanya gitu. Gitu. Jadi dibolehkannya melihat betisnya gitu ya, gitu ya, betisnya itu. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa laki-laki yang akan meminang hanya boleh melihat wajah dan kedua tangan perempuan, kedua tangannya. Karena dengan melihat wajah dapat diketahui kecantikan dan keburukannya, dan dengan melihat kedua tangan dapat diketahui kesehatan jasmani, reproduksinya. Perempuan itu bisa punya anak banyak atau tidak dari tangannya. Bisa tahu nggak? Nggak tahu ya. Ya kalau nggak belajar nggak tahu semuanya, nggak tahu kalau nggak belajar gitu ya. Nanti saya ajarin mau ngelihat perempuan yang banyak anaknya. Nggak tahu ya. Nggak pernah dipegang tangannya. Tangannya kayak pisang ini. Sama semua. Gitu ya. Imam Abu Daud berpendapat bahwa laki-laki boleh melihat keseluruhan tubuh perempuan yang akan dipinang. Itu kata Imam Abu Daud, ya kan? Adapun Imam Al-Auza'i berpendapat bahwa ia boleh melihat bagian-bagian tubuhnya, daging lemaknya itu, yang berlemak-lemak itu boleh itu. Jadi Said bin Masyhur meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dan menawarkan putrinya yang bernama Ummu Kulsum kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu untuk dinikahi. Umar berkata, "Aku akan mengirimnya kepadamu, jika kau suka maka ia adalah istrimu," kata Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengirim Ummu Kulsum, lalu Ali menyibakkan kain yang menutupi kain kaki Ummu Kulsum. Ummu Kulsum berkata, "Jika saja Anda bukan Amirul Mukminin, tentu sudah kutusuk matamu." Gitu. Jadi akan tetapi jika orang yang hendak meminang mengurungkan niatnya untuk meminang setelah ia melihat perempuan yang hendak dipinangnya, maka hendaknya ia tidak mengatakan sesuatu. Jangan cerita, "Oh dia kakinya budugan," gitu. Jangan, nggak boleh. Gitu. Kalau udah dilihat jangan dicerita-ceritain ya kan? Jadi itu cara meminang. Nanti kita bagaimana anak-anak kita yang perempuan, kan kita punya anak perempuan, yang laki-laki gitu. Cara meminangnya harus sesuai gitu ya. Nanti saya ajarkan juga bagaimana mengetahui perempuan yang reproduksinya banyak, ya kan? Gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjaga anak-anak kita yang laki-laki dan perempuan agar dipinang dan meminang dengan sesuai aturan Allah dan Rasulnya, sehingga mereka dapat berumah tangga layaknya seperti orang-orang beriman yang lain, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah ya. Dan Allah masukkan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.